Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Ya, sebelumnya saya perkenalkan diri, nama saya Misnan, Pak. Asli Lombok. Nah, asli Lombok, cuman sekarang di sini baru, Pak. Baru 10 tahun. Ya, baru 10 tahun. Ya, dari Lombok Barat, Pak, saya. Ya. Ya, itulah, Pak, hampir mirip bahasanya dengan Bali. Ya, kebetulan saya kalau berbicara jurusan, saya lulusan UTS, Pak. Ya, Universitas Tengah Sawah. Ya. Iya, gelarnya SAG, Pak. Ah, Sarjana Alam Gaib. Karena begitu ngomong organik berkaitan dengan barang gaib, Pak. Salah satu contoh ketika Bapak ngomong organik tentang bakteri, petani akan acungkan tangan. Pak, rupanya bakteri seperti apa? Gimana kita bisa menjawabnya, Pak? Nah, sehingga kami bilang ke petani, Bapak untuk menjawab gimana rupa bakteri, tumpukan aja jerami di pematang sawah. Jangan disentuh tangan selama 3 bulan, apa yang terjadi? Kata petani, hancur, Pak, jadi tanah. Nah, itulah pekerjaannya bakteri. Orangnya tidak nampak, tapi hasil kerjanya nampak. Nah, makanya petani bilang, Pak, kita sebut aja lah makhluk halus. Nah, selesai oleh petani makhluk halus. Baik, Pak, sekarang kita akan berbicara organik. Tentunya ke petani. Bapak mau jadi pelopor organik ke petani. Sebelum kita mengarah ke organik, saya mau tanya ke Bapak. Bapak nanti mau ke ini petani. Dan kenapa di Indonesia kok dinamakan petani? Saya tanya, kenapa di Indonesia dinamakan petani? Karena bukan TNI. Selain itu? Ya. Jadi ini yang perlu kita tanamkan ke petani, ya, pengusaha, Pak, ya. Jadi versi kami, kenapa di Indonesia dinamakan petani, sejalan dengan organik. Petani itu pengelola tanah air negara Indonesia, ya, pengelola tanah air negara Indonesia. Kalau Bapak bukan pengelola, penjaga, Pak, ya, itu, Pak, ya. Nah, sehingga petani bisa disebut tulang punggung bangsa. Karena apa? Kalau petani mogok nyawa satu musim tanam, kelaparan kita, Pak. Ya, impor dari Vietnam, Pak. Baik, untuk berbicara organik, ada yang tahu organik itu apa sebelumnya, Pak? Apa yang dimaksud dengan organik? Apa yang dimaksud dulu dengan organik? Karena nanti akan ditanya oleh petani. Akan hancur oleh tanah. Selain itu, ya, jadi Bapak nanti nyuruh petani bikin kompos, menggunakan kompos ke sawah, petani akan nanya, Pak, manfaat kompos untuk apa? Ini yang perlu. Banyak program, Pak, tentang organik nggak jalan karena dikasih kompos, petani tidak tahu, tidak dikasih tahu manfaatnya. Jadi manfaat kalau berbicara organik, kita lebih cenderung belajar tentang bagaimana organisme, Pak. Kaitannya dengan organisme ini berarti hidup, Pak. Bagaimana ini hidup? Ya. Kaitannya organisme tentu ada di tanah. Jadi kehidupan di dalam tanah. Yang salah satunya perlu makan. Saat ini yang diberikan oleh petani, makanan bukan untuk tanah, tetapi makanan untuk tanaman dalam bentuk pupuk kimia. Sehingga cacing sudah jarang di sawah. Kodok, jangkrik sudah habis. Padahal dengan adanya cacing, kodok, jangkrik, itu adalah musik bagi tanaman. Tanaman gak hanya gemuk makan urea, tetapi perlu ada musik, Pak. Nah, musiknya gak perlu nyetelin pop, rock, dangdut, Pak. Kasih aja kodok, jangkrik di sawah. Itu adalah musik. Karena di bawah daun semua jenis tanaman, di bawah daun semua jenis tanaman termasuk padi, ini ada namanya stomata. Ini akan merangsang, membuka dan menutup dengan adanya suara. Suara-suara. Makanya kalau di Sunda disebut kolecer. Tahu kolecer, Pak? Baling-baling. Baling-baling itu adalah untuk mensiasati kodok, jangkrik yang mati oleh pestisida. Yang buat pestisida tahu orang mana, Pak? Monsanto, Syngenta, Bayer. Nah, itu yang notabene bukan orang Indonesia. Itu, ya, itu, Pak, organik. Jadi
yang kita kedepankan di organik ini bukan makanan untuk tanaman, tetapi makanan untuk tanah.